Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tutorialnya. Kemarin kita baru sampai ke membuat aplikasi kasir sederhana, cuman baru sampai ke input produk ya. Nanti berikutnya kita ke manajemen user, kemudian transaksi dan lain-lain. Tapi sebelumnya kita selingi dulu dengan tutorial bagaimana kita mengupload file web ke hostingan punya kita ya, supaya webnya bisa dipublish, bisa diakses dari luar. Nah, karena kemarin banyak yang menanyakan ke saya gagal hosting lah atau gagal error dan lain-lain. Oke, di sini saya sudah membuka dua buah panel hosting. Ini saya dari Niaga Hoster. Ini bukan iklan ya, cuman memang kebetulan saya hostingnya di sini di Niaga Hoster sama di ID Web Host. Ini dua-duanya sama sih, menggunakan cPanel, cuman bedanya sebelum masuk ke cPanel dia sudah masuk dulu ke panel seperti ini, panel dari si hostingannya. Intinya semuanya sih sama seperti ini karena dia sama-sama menggunakan cPanel. Oke, sebelumnya saya bahas dulu cPanel. cPanel itu apa? Panel ya, panel hosting untuk memanage sebuah website. Ini biasanya ya memang softwarenya software pihak ketiga. Jadi untuk mengakses server hosting yang kita sewa, nah di dalamnya tuh dibatasi dengan cPanel. Jadi aksesnya dibatasi dengan cPanel, termasuk di dalamnya dari mulai database dan lain-lainnya. Kita tidak bisa mengakses database punya orang lain, walaupun itu dalam satu hard disk, dalam satu server, dalam satu jaringan. Kita nggak bisa mengakses karena kita sudah dibatasi. Jadi sama si cPanel ini kita dibatasi hanya bisa mengakses seluruh resort yang diberikan atau yang kita sewa dari hosting tersebut. Nah, diantaranya adalah ya dari mulai file manager dan lain-lain. Kemudian bedanya yang premium dan gratisan, biasanya Anda nggak dikasih cPanel seperti ini, panelnya beda lagi. Nah, kelebihan yang premium itu biasanya fitur-fiturnya banyak. Nah, seperti ini sampai ke Softackles pun ada. Softackles itu Anda kalau mau install CMS, WordPress, Joomla apapun di sini sudah ada disediakan. Nanti klik, tinggal di next tuh beres. Anda nggak perlu capek-capek ngupload file ke hostingan Anda. Oke, itu sekilas tentang cPanel ya. Sekarang langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mengupload file ke dalam cPanel atau ke dalam hostingan punya kita? Yang pertama adalah persiapkan dulu filenya. Nah, di sini file punya saya adalah web 2 ya, yang akan saya upload ini. Yang ini nih. Sebelumnya kita ekspor dulu database-nya. Kita ekspor database-nya. Kita masuk ke phpMyAdmin ya, seperti biasa kita dump dulu si database-nya. Ini database-nya web kemarin saya ekspor. Nah, ini namanya web.sql. Sebelumnya kita amankan dulu. Saya masukin ke dalam folder yang tadi web 2 ini, supaya apa? Ini untuk membackup file kita, supaya nanti kalau kita kehilangan database, kita tuh yang restore lagi yang ada di file hostingnya. Oke, ini saya arsipkan ya, arsipnya, tapi bukan RAR. Ada beberapa cPanel atau beberapa hosting tuh mereka tidak support dengan format RAR, jadi kita ganti dengan zip aja saya filenya ya. Oke, ini sudah jadi web2.zip. Kenapa harus di zip? Apakah bisa di-upload satu-satu per file seperti ini? Bisa. Cuman prosesnya lebih lama. Nanti silahkan Anda coba sendiri bagaimana mengupload satu-satu file dengan file yang kita zip dulu, nanti kita ekstrak di server sana ya. Oke, setelah seperti ini, file sudah siap. Sekarang kita masuk dulu ke subdomain ya. Sekarang kita buat dulu subdomain.
Misalkan subdomainnya OTS ya, subdomainnya OTS, nanti saya akan membuat subdomainnya itu uts.aplikasipos.com. Ini website punya saya, jadi saya mengikut ke sini. Jadi kalau Anda mau membuat si webnya mau bisa diakses di domain utama, ya silakan, nggak usah membuat subdomain ya. Ini maksudnya kan ini supaya tidak mengganggu website punya saya yang sedang running atau yang sudah dipublish. Saya create OTS. Oke, sudah berhasil. Kita sudah membuat subdomain. Langkah berikutnya kita masuk ke MySQL ini. Kita membuat database. Karena tadi kan nama databasenya web gini aja. Nah, kalau di cPanel nggak bisa, karena mungkin website yang lain itu dalam satu folder mungkin ada yang sama ininya. Jadi di sini diberikan prefix. Prefix itu kata pertamanya harus ini. Jadi ini nggak bisa dirubah nih yang ini. Misalkan saya ganti menjadi UTS aja ya. UTS, kemudian kita create database UTS. Selesai di create, kemudian kita membuat usernya. Usernya itu biasanya kan kalau username dan password di SAM itu root password kosong. Nah, di sini nggak boleh, itu tidak aman. Sini misalkan saya biasanya disamakan antara nama database dan username. Ini UTS, passwordnya kita buat di notepad dulu ya, supaya nggak lupa. Usahakan membuat password itu ya sesulit mungkin supaya nggak bisa di brute force atau apapun. Oke, ini passwordnya ya, misalkan ini saya copy, saya paste di sini. Nah, ini kan very strong nih, berarti kuat. Kalaupun bisa dijebol, ini membutuhkan waktu yang lama. Oke, kita create user. Sudah di create user, sudah buat database, berarti kita add user. Nah, add user itu kita memasukkan akses ke dalam database-nya. Tadi usernya adalah UTS. Nah, si user UTS ini boleh mengakses database yang mana? Yang ini, yang UTS lagi tadi, database UTS yang kita buat. Kita add. Di privilege-nya, kalau saya pilih semua aja lah. Kita buat. Oke, selesai. Langkah berikutnya adalah masuk ke PHP My Admin-nya. Di sini sudah dibuat tadi. Kalau biasanya kan kita buatnya di PHP My Admin ya, create new database. Di sini nggak bisa, jadi kita harus buat dulu di MySQL baru ke PHP My Admin. Nah, di sini tadi database yang kita buat tuh UTS, kita import. Kita cari tadi filenya tuh ada di dalam sini. Kalau punya saya namanya web.sql ya ini. Sekarang kita import. Oke, selesai. Ini ada nih tabel barang, tabel user, David ya, sudah berhasil berarti. Sekarang langkah berikutnya adalah kita mengupload ke file manager ya. Buka file manager. Tadi subdomain yang kita buat itu ada di public HTML, nama foldernya adalah UTS. Nah, disinilah kita harus mengupload filenya ke dalam folder ini, directory ini. Ini kita hapus. Ini biasanya cgi.bin ini folder bawaan dari ketika kita meng-create domain dan directory. Ini saya delete saja. Sekarang kita upload. Di sini ada button uploadnya nih. Upload. Kita cari tadi filenya tuh ada di htdoc. Nah, ini web2.zip ya. Ini proses upload. Tunggu sampai complete 100%. Nah, ini sudah complete. Sekarang kita buka lagi foldernya. Nah, ini sudah ada. Ini kita ekstrak. Nah, ini ada ekstrak, atau di klik kanan pun ada sih ekstrak. Nah, ekstraknya tuh kita masukkan ke dalam folder UTS lagi, jangan ke folder yang lain. Ekstrak. Oke, sudah berhasil. Nah, ini
Ini foldernya. Tapi ini kurang baik karena nanti aksesnya berarti /.web di subdomainnya nggak langsung ke filenya, jelek. Berarti kita pindahkan saja, select all, move-nya ke luar folder, berarti ada di folder UTS. Move. Oke, sudah. Ini folder kosong ya, kita delete saja. Ini harusnya sudah bisa diakses dengan domainnya adalah uts.aplikasipos.com ya. Nah, ini sudah berhasil, sudah terbuka. Tapi ini kalau saya masukkan username David, padahal ini sudah ada di MySQL tapi nggak bisa. Oh kan? Kenapa? Karena konfigurasinya kan kita masih menggunakan root localhost password kosong itu. Di koneksi.php-nya kita harus rubah dulu. Cara merubahnya adalah kita masuk lagi ke file manager, cari koneksi.php ini, kita edit. Nah, di sini kan tadi nama database-nya itu saya lupa lagi. Nama database-nya ini. Nah, ini nama database-nya. Saya copy. Nama database dan username-nya tadi saya buat sama ya. Username dan nama database-nya sama, password-nya tadi yang ada di Notepad. Nah, ini. Oke, ini saya simpan. Sekarang kita coba lagi. David, passwordnya David juga. Nah, itu sudah berhasil. Kita sudah masuk ke sini. Sekarang kita coba ya. Tambah produk, misalkan odol. Harga belinya 10.000, harga jual 12.000, stoknya 10. Simpan. Nah, sudah berhasil ya. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita hapus. Oke, hapus data berhasil. Nah, berarti ini sudah berhasil. Kita sudah berhasil mengupload file web kita ke dalam hostingan. Itu tutorialnya. Kalau nanti ada yang kurang jelas, silakan boleh bertanya di grup atau di classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.